Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan karena waktu sharingnya itu sekitar 45 menit. Saya akan membuka dengan sebuah kisah nyata yang terjadi di kota Damaskus. Damaskus sekarang itu di Suriah. Ya, kota Damaskus di daerah Syam di Suriah. Tepatnya di satu masjid namanya Masjid Jami At-Taubah. Di masjid tersebut itu ada seorang syekh yang biasa mengajar jadi imam besar di masjid tersebut. Namanya Syekh Salim Al-Masuti. Beliau itu biasa mempunyai murid-murid, pemuda-pemuda yang datang dari penjuru dunia. Ada satu pemuda, dia sangat miskin, dia datang dari negeri yang jauh, dan dia sudah bersama syekh tersebut sekian lama. Karena sangat miskinnya, qadarullah hari itu adalah hari ketiga dia tidak makan. Kebayang, kita kalau puasa kan enak, puasa udah kebayang nanti buka puasa ada makanannya kan gitu ya. Ini beliau itu hari ketiga tidak makan, hanya minum air putih saja. Kemudian sampai menjelang sholat asar dia sudah sangat sekarat, sampai dia akhirnya memutuskan bahwa saya sepertinya kalau nggak ngambil makanan orang saya akan mati. Dan hatinya tergerak untuk mencuri makanan. Sehingga dia dengan sisa-sisa kekuatan tenaga dia naik ke atap masjid tersebut, dan masjid di sana saat itu masjid dengan rumah orang itu berdempetan, dan dia mencoba untuk naik ke atap tetangga masjid. Di rumah yang kedua ketika dia buka atapnya, satu atapnya dia buka, kemudian dia lihat bahwa ternyata di rumah tersebut kosong. Pemuda tersebut turun, yang sudah sekarat itu turun, 3 hari tidak makan ini turun. Kemudian dia mencari ke dapur, dan di dalam panci dia lihat ada terong yang sudah dimasak. Dia ambil terong yang paling besar, dia masukkan ke dalam mulutnya, dia kunyah. Baru kunyahan pertama, dia ingat akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian menangis, kemudian dia kembalikan terong itu yang di mulutnya dia buang, kemudian sambil menangis dia kembali ke masjid. Dengan keadaan yang sudah sekarat, dia menunggu waktu sholat, dia sholat asar. Kemudian ba'da sholat asar, Syekh Salim Al-Masuti gurunya itu biasa mengajarkan ilmu agama. Dia udah nggak sanggup duduk di depan, dia duduknya di belakang, di balik-balik tiang masjid yang besar. Dia udah nggak sanggup duduk, teman-teman, dia berbaring sambil memegang lututnya, udah kelaparan, udah gemeter. Ba'da menjelang maghrib, setelah Syekh Salim Al-Masuti ini selesai menjelaskan tentang ilmu agama, jamaahnya bubar. Kemudian datanglah satu orang perempuan, kemudian menjelaskan kondisinya. Wahai Syekh, saya adalah seorang janda, suami saya meninggal dan saya baru selesai masa iddahnya. Saya adalah perempuan janda yang berasal dari negeri yang jauh. Saya tidak punya saudara di tempat ini. Suami saya juga sudah tidak punya saudara di tempat ini. Saya minta kepada engkau agar engkau mencarikan aku seorang suami yang bisa menjaga diriku, kehormatanku, agamaku, dan harta-harta yang ditinggalkan oleh suamiku. Syekh Salim kan ngelihat ya, siapa kira-kira? Kiai kan biasanya nyari muridnya kan? Muridnya ada satu orang di belakang lagi, meringkuk kelaparan, gemeter-gemeter. Kemudian dipanggil, wahai anakku, kamu mau nikah nggak? Jawabannya apa, Iwan? Mau ya, mau gitu kan? Mau Syekh, mau banget. Tapi dia ngomong maunya sambil nangis. Kata dia, saya mau nikah, tapi boro-boro untuk mahar, boro-boro untuk nafkah, untuk makan saja saya udah 3 hari nggak makan Syekh. Besok makan apa saya nggak tahu. Kata Syekh ini perempuan ini nggak mempermasalahkan terkait dengan nafkah. Dia hanya mencari laki-laki yang amanah, laki-laki yang soleh, laki-laki yang bisa menjaga kehormatan agama dan dirinya.
Kata pemuda ini, kalau dia mau, saya insya Allah mau. Ditanya sama perempuan ini, kamu mau nggak? Saya sikoh sama Syekh. Kalau Syekh, menurut saya dia adalah orang yang soleh, saya mau nikah dengan dirinya. Dinikahkanlah mereka pada sholat maghrib. Kemudian mereka kembali ke rumah perempuan tersebut pada sholat isya. Laki-laki tersebut sudah kembali ke rumah istrinya, sekarang sudah jadi istrinya. Sampai di pintu rumah, dibukakan istrinya pintu rumah, kemudian istrinya bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kamu mau makan nggak?" Suaminya nangis lagi. Itu udah kelaparan, orang udah mau mati ditanya mau makan, mau ya, udah kelaparan ya Allah. Nggak ngelihat dari tadi gemeteran kan, mau istriku ya. Banyak nangisnya lah ini suaminya ya, udah 3 hari nggak makan kan. Duduk, ya udah duduk dulu di ruang tamu. Kemudian istrinya ngambil makanan di dapur. Ketika dia buka panci, istrinya berteriak. Suaminya lari ke belakang, kata istrinya, "Ini ada pencuri. Tadi terongnya itu utuh penuh, sekarang ada yang menggigit terongnya, tapi anehnya dia kembalikan terong itu." Suaminya nangis bukan karena nggak makan ya, nangis karena kejadian ini. Dia nangis, kemudian berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya tadi sore yang mengambil terong itu adalah suamimu ini. Aku mohon maaf kepadamu, tapi aku ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak jadi mencuri." Kejadiannya seperti itu. Kata istrinya, ini yang teman-teman garis bawahin ya, kata istrinya, "Wahai suamiku, sesungguhnya engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang jauh lebih baik." Terongnya, pancinya, rumahnya, sampai yang punya rumahnya, perempuan tersebut itu Allah hadiahkan kepadamu dalam keadaan halal. Teman-teman, jodoh itu adalah rizki yang baik datangnya dari Allah. Kita kan sudah punya keimanan bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Rizki itu nggak bakal teman-teman tidak datang kepada kita kalau memang Allah sudah menakdirkan kita dapat rizki tersebut. Jodoh itu insya Allah teman-teman, latihan koprol bolak-balik sama latihan biasa-biasa aja akan ketemu dengan diri teman-teman. Kalau memang takdirnya memang sudah jodoh. Kalau takdirnya nggak ketemu jodohnya nggak bisa. Ada kisah perempuan di Suriah diceritakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dia udah lama menunggu jodohnya. Dia kemudian di sana di Qatar ya, di Qatar. Dia sudah udah pengen ketemu jodohnya. Kebiasaan orang di sana nikahnya itu sebelum maghrib, dipertemukan dengan suaminya itu pada sholat isya. Kata ibunya, "Wahai anakku, buruan sholat isyanya nanti aja diakhirkan. Buruan ketemu dengan suamimu, udah nungguin." Kata anak putrinya, anak gadisnya, "Wahai Umi, sesungguhnya aku pengen mendahulukan menghadap Robku." Yang dilakukan apa? Berwudu baik. Kan luntur itu semua makeup kan? Sholat dengan tenang. Teman-teman tahu apa? Ketika sujud, perempuan tersebut sudah tidak bangun lagi. Dia pengen ketemu dengan jodohnya di dunia, Allah menakdirkan dia bertemu dengan jodohnya di surga. Jadi jodoh itu datangnya dari Allah. Iman kita dulu, kita beriman bahwa jodoh yang baik datangnya dari Allah, sehingga hati kita itu menjadi tenang. Udah, sebenarnya itu udah satu ya, hati kita jadi tenang. Yang kedua, bukan perkara berapa cepat, tapi perkaranya bagaimana kita menjemput jodoh kita. Rizki itu, insya Allah kita akan bisa dapat rizki kita kan. Caranya gimana? Caranya kita memastikan kita menjemputnya dengan cara yang halal dan baik kan gitu ya. Kita yakin bahwa rizki Masnya yakin nggak besok bakal bisa makan? Yakin nggak? Yakin kan? Yakin banget kan? Nggak bakal ragu. Tugas kita adalah gimana kita menjemput agar kita bisa makan, bisa punya pulsa, bisa punya bensin dengan cara yang halal kan gitu aja. Sama juga teman-teman, keyakinan kita tentang jodoh itu, kita yakin bahwa jodoh kita akan ketemu dengan kita di waktu yang terbaik menurut Allah, tapi tugas kita adalah menjemputnya dengan cara yang terbaik. Dan teman-teman sabar aja.
menunggunya itu sabar, nggak usah terlalu dibawa over baper ya. Kang, saya udah ngejomblo ya, udah sendiri single lila 27 tahun Kang, gimana? Ya sabar aja, 27 tahun sabar kan, masa nambah setengah tahun lagi nggak sabar? Seperti laki-laki tadi teman-teman, coba kita lihat ya, waktu dia ketemu dengan rizkinya itu kapan? Dia meninggalkan sebelum sholat asar, ketemu dengan rizkinya ba'da sholat isya. Lama atau sebentar? Sebentar, lama bagi dia yang baper karena kelaparan kan gitu ya. Sama teman-teman juga, karena udah pengen banget bisa jadi kerasanya lama memang. Tapi sebenarnya dari Allah itu yang terbaik itu nantinya bisa jadi besok, nantinya bisa jadi bulan depan, nantinya bisa jadi 6 bulan lagi, nantinya bisa jadi Syawal tahun depan. Tapi pastikanlah ketika kita bertemu dengan jodoh kita bersyukur karena kita berusaha menjaga proses perkenalan kita dengan sebaik-baiknya. Kita bertemu dengan rezeki kita itu kita bersyukur, kenapa? Alhamdulillah ya Allah dikasih rezeki yang berkah. Kita bilang rezeki berkah karena kita yakin kan bukan dari hasil mencuri kan gitu ya. Kita bilang rezeki kita insya Allah halal bukan dari hasil nipu kan gitu. Sehingga kita bisa mengatakan insya Allah rezeki kita adalah rezeki yang mudah-mudahan halal, baik dan berkah. Sama juga teman-teman, dengan jodoh kita insya Allah kita akan bisa mengatakan jodoh kita adalah jodoh yang baik yang Allah pilihkan, jodoh yang baik yang mendatangkan keberkahan ketika kita menjemputnya dengan cara yang mulia. Kalau kita merasa saat ini kita menunggunya udah sekian lama, ketahuilah itu karena kita belum kelihatan aja dengan jodoh kita. Insya Allah waktunya sebenarnya nggak lama. Waktu itu relatif sebenarnya. Bagi orang yang lapar seperti tadi memang lama kan. Bagi teman-teman insya Allah nggak lama. Saya di mana-mana sering diminta untuk sharing, Kang, nikah tepat atau nikah cepat? Teman-teman, saya sharing ya bagi ustazah-ustazah kita yang sudah menikah, ustadz-ustadz kita, murabi kita, kakak-kakak kita, teman-teman silahkan tanya. Saya sama semua yang sudah menikah itu tidak pernah bersyukur karena menikahnya hari Jumat. Tidak pernah bersyukur karena nikahnya tahun 2008 atau 2009 atau 2010. Ya Allah, ya istriku, sesungguhnya aku bersyukur menikahimu di hari Ahad. Coba kalau hari Senin ya, gimana kondisi keluarga kita? Gak pernah teman. Gak pernah kita mensyukuri ketemu dengan istri kita di bulan Februari, di bulan Maret, di bulan apa, gak pernah. Jadi kita mensyukuri pernikahan kita karena sosoknya dia dan karena proses menjemputnya dia. Dan dua-dua itu sebenarnya kaitannya sama diri kita. Proses menjemput tadi kaitannya dengan penjagaan kita, sosoknya dia juga sosok terkait dengan pemantasan diri kita yang baik itu untuk yang baik. Jadi insya Allah teman-teman berusaha untuk meyakinkan hati bahwa tenang, kalau memang sudah takdirnya jodoh akan ketemu jodoh. Kalau enggak di dunia, insya Allah di surga. Enggak ya, mudah-mudahan ketemu di dunia ya. Deg-degan ya. Ketemunya insya Allah di dunia sesuai dengan cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu jodoh itu macam-macam ya. Ketemu jodoh macam-macam.